Istri ngomong siap, gerak, laksanakan. Jangan. Anak juga siap, makan selesai. Jawab mungkin tidak. Jawab. Kenapa? Ayo kenapa? Enggak. Karena dia pulang ke rumah. Boleh nggak anaknya bergulat dengan jenderal itu? Guling-guling, boleh nggak? Boleh nggak istrinya main geli-gelian dengan suaminya? Jawab, boleh tidak? Boleh, karena di rumah. Tapi waktu di luar rumah dan lagi dinas, istri anak-anaknya pun harus hormat. Entah? Saudara pernah tahu ajaran Yesus? Kalau kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah namamu. Itu artinya, kalau di rumah ributlah karena aku papamu, tapi di luar rumah hormati aku karena ada orang-orang. Ini bedanya. Kalau agama di rumah hormat-hormat, di luar kurang ajar. Ngerti sekarang bedanya? Saudara, Kristen bukan agama. Kita hidup dengan Tuhan sebagai papa. Di rumah kita anak, di luar kita harus hormat. Tunjukkan kepada semua orang, papaku itu luar biasa, supaya orang pun menghormati papa kita. Ngerti saudara ini? Siapa yang doanya masih gini, Tuhan aku hambamu, masih 90% lebih orang yang doanya Tuhan aku hambamu, aku hambamu. Orang Kristen yang doanya selalu Tuhan aku hambamu, hamba, dia pasti belum kenal dia sebagai papa. Karena kaku manggil ayah, papa, bukan bapak aku nggak kenal dia, begitu Tuhan. Dia pasti belum kenal. Inilah salah satu kegagalan gereja yang paling besar. Gereja tidak mampu menunjukkan pencipta alam semesta sebagai papa kepada dunia. Gereja hanya mampu menunjukkan dia sebagai Tuhan. Dan konsepnya begitu Tuhan pasti peraturan. Tuhan peraturan. Kita tidak. Kembali ke Lukas 11. Bagian terakhir. Kita akan lihat ayat ini. Bagus sekali. Jawab Yesus kepada mereka. Jadi kira mereka diajak. Jawab Yesus kepada mereka. Apabila kamu berdoa, pakai kalimat apa? Ayo baca kalimat apa? Bukan kalimat itu. Kalimat berikut. Apabila kamu berdoa, terus ada kalimat apa? Katakanlah. Beda. Semua agama di dunia tidak pernah menggunakan kalimat katakanlah. Lihat semua agama. Kalau mereka ngajar berdoa, ucapkanlah. Renungkan. Roh Kudus begitu hebat, dia mengajak saya untuk meneliti. Kalau saudara belajar bahasa Inggris akan tahu, antara to say dan to tell itu beda. To tell itu ucapkan, to say itu katakan. Di dalam tata bahasa apa saja, ucapkan itu unsurnya menirukan, mengulang, mengikuti, dan menghafal. Kalau katakan itu bebas dari isi hati. Jadi Tuhan Yesus tidak mengajar doa untuk dihafalkan, tapi katakanlah, bukan menghafal. Dan apa kata pertama dalam doa ini? Papa. Saya belajar dari anak-anak. Yesus mengajarkan belajar dari anak-anak. Ayat ini saya temukan, walaupun tidak semua kita punya anak, tapi pernah ngerti. Apa abjad pertama dari semua bayi ketika dia mulai belajar bicara? Abjadnya apa? Bukan kata-kata, abjad. Ayo, betul tadi saya dengar di sini. Apa abjadnya? A. Nggak ada B bilang P, D, T, B, C gitu, nggak ada. Wih, bayi keren betul itu. Bisa masuk muri dia nanti. Semua bayi ngomongnya A. Kenapa A?
Nah, ayat ini yang menjawab. Kalau kamu berdoa, katakanlah Abba. Ternyata bayi-bayi itu memanggil Papa di surga. Itu panggil Papa. Akhirnya saya ketemu jawaban. Kalau saudara buka Mazmur 8 ayat 2 atau ayat 3, karena bahasa Indonesia beda. Mazmur 8. Bertahun-tahun saya itu mencari jawaban, karena ayat itu buat saya sadis. Dari mulut bayi-bayi dan dari mulut anak yang masih menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan untuk melawan musuh dan membungkam pendendam. Kenapa saya gak bisa terima ayat itu? Karena buat saya Papa sadis sekali. Masa bayi-bayi diajak perang? Lu betul gak? Dari mulut bayi-bayi dan anak yang masih menyusu telah kau letakkan dasar itu. Kenapa? Saudara, setelah ayat ini digabung, saya menangis. Dengarkan, bayi binatang itu jauh lebih hebat daripada bayi manusia. Betul? Maka itu saya anjurkan, awas orang Kristen yang hobinya nonton sinetron dan gosip, bertobat. Seriusin, tolong Pak Gembala periksa rumah-rumah jemaat. Biasanya ibu-ibu goblok itu marahlah pada saya. Goblok. Apalagi nonton gosip ngajak anak kecil-kecil. Saudara, semua berita gosip di TV itu cuma isinya perceraian, kawin cerai ya atau tidak? Jadi kalau kita nonton gosip itu belajar cerai, goblok. Bertobat. Setiap minggu sore jam 6 WIT. Ini terakhir Sabtu sudah nggak ada, cuma minggu. Judulnya Neni 911. Nonton semuanya. Tolong ibu tadi nggak dengar. Di situ diajar setiap minggu bagaimana menghadapi anak-anak yang brutal, yang ganas, yang nakal, yang susah diatur. Hebat. Saya sudah berkali-kali khotbah dengan tayangan itu. Jadi kalau di gereja-gereja pas jam itu, saya beritahu sebelumnya, bawa TV yang besar, kita akan nonton, saya akan belajar. Itu film bagus sekali. Ternyata semua episode dari cerita itu, Neni itu adalah pengasuh. Di Amerika itu ada LSM. Yang dipakai itu ahli jiwa semua, psikolog-psikolog. Yang dipakai untuk didik anak-anak. Dan 100% anak nakal itu karena orang tuanya salah. 100%. Berarti saudara jarang nonton, gak pernah nonton, kok bingung semua saya ceritain. Nanti sore jam 6 ingat Pak Gembala SMS semuanya. Jam 6 WIB nonton. Itu bagus. Nah, kenapa saya cerita ini? Jangan nonton sinetron juga. Sinetron itu gak mendidik, saudara. Isinya cuma nangis melotot. Nangis melotot. Loh betul gak? Cuma itu isi sinetron. Mau belajar apa? Di beberapa channel TV biasanya satu lagi Pak, pokoknya cerita film tentang alam, nature, tentang binatang-binatang. Itu bagus sekali. Ajak anak-anak nonton bersama, orang tua duduk bersama anak-anak, lihat, belajar dari mereka. Alam ini hebat sekali. Ya, harus nonton, nggak boleh tidak. Tolong ya bertobat yang hobi sinetron. Untung Tuhan nggak kayak saya. Kalau saya Tuhan saya rusak TV-mu. Kalau beli lagi saya buat buta matamu, udah biar aja. Jangan marah saya ngomong kasar seperti ini. Karena untuk apa saya nonton begituan? Nggak mendidik sama sekali. Anak-anak mau jadi apa itu nanti? Awas adik-adik kecil remaja nonton sinetron. Ngeri saudara barang itu. Wih, menjijikkan ceritanya. Nggak semua memang, tapi jarang yang bagus yang mendidik sinetron, jarang sekali. Setuju saya bicara ini? Harus. Nah, lihat bayi-bayi binatang. Mereka lebih hebat daripada bayi manusia. Bayi binatang begitu lahir langsung lari makan. Coba bayi orang dipelihara 3 tahun pun belum bisa ngaduk susu sendiri. Kalau binatang sudah punya cicit itu 3 tahun. Maka itu di mulut bayi-bayi Papa meletakkan senjata. Ketika bayi tidak berdaya, Mama seringkali sok hebat. Oh kencing, belum tentu, kita nggak tahu dia ngapain. Betul nggak?
Nang segoni lapar, belum tentu. Dia nggak bisa ngomong. Maaf, kita nggak bisa ngerti apa yang dia ucapkan. Tapi papa ngerti. Itu panggil Abba. Abba. Kemarin saya dapat pertanyaan. Kalau ada bayi meninggal dan orang tuanya belum percaya Yesus, dia diselamatkan tidak? Saya jawab, langsung diselamatkan. Nanti di rumah cari. Di 1 Petrus pasal 1 ada ayat, saya nggak tahu ayat berapa nanti di rumah. Ada ayat yang berbunyi, ketika Yesus mati, dia itu menebus 2 macam dosa. 1 dosa keturunan, kedua dosa perbuatan. Nah, dosa keturunan ini otomatis ditebus ketika anak-anak itu belum bisa berpikir mana salah, mana benar. Jadi kalau ada bayi mati, ada anak-anak meninggal, maka otomatis Tuhan selamatkan dia. Karena dosa keturunan otomatis ditebus oleh Tuhan Yesus. Walaupun papa mamanya belum percaya. Tapi setelah anak itu mengerti dosa, nah dia harus mengaku dosa. Itu 1 Petrus 1. Jelas ya? Maka itu anak-anak itu diberi senjata di mulutnya. Panggil Abba. Kalau apabila kamu berdoa katakanlah Papa. Abba. Maka itu dalam fakta, kalau ada kecelakaan alat transportasi, ada bencana-bencana alam, mengapa bayi-bayi lebih banyak selamat daripada orang dewasa? Karena mereka tahu ada bahaya, mereka panggil Abba. Papa dengar. Dan Papa nyelamat. Kalau kita tidak, Mama lah gitu manggilnya. Ya Papa nggak dengar. Saya panggil Papa, dia Papa yang luar biasa untuk dia. Amin. Mau hidup dalam kebenaran ini saudara, itulah Papa kita, itulah Tuhan kita. Jadi dia bukan tokoh agama ini, tapi satu kebenaran yang kita perlu tahu dalam hal ini. Ya Roh Kudus menolong kita untuk kita jadi pelaku-pelaku firman, supaya dunia kita berkati lewat hidup kita. Kalau kita hidup seperti ini yang Papa di surat tiap hari seperti itu, maka luar biasa Tuhan.